terlibat juga membantu mementori untuk para cast juga belajar bahasa isyarat Indonesia. Semua, alhamdulillah saya sendiri juga sehat. Yeay. Nama saya RIMA, Rama, panggilan isyarat seperti ini. Di dalam film Can You Hear Me ini saya sebagai bapaknya Bapak Adam. Jadi saya seorang bapak tuli. Dan saya senang sekali terlibat dalam proyek film ini karena juga bagaimana kami merangkul juga untuk teman-teman, orang dengar untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya terlibat juga membantu mementori untuk para cast juga belajar bahasa isyarat Indonesia. Saya senang sekali karena teman-teman dengar juga betapa menghargai budaya tuli dan juga bahasa isyarat. Bagaimana bisa merasakan juga sebenarnya sebagai seorang tuli itu seperti apa sih gitu. Jadi lebih aware. Di situ saya mengajarkan bahasa isyarat. Jadi dan semuanya sangat semangat lagi dan antusias. Jadi teman-teman tuli juga pasti sangat puas sekali melihat, apalagi teman-teman tuli seluruh Indonesia menonton film Can You Hear Me, pasti juga emosinya cukup banyak tersentuh juga. Jadi jadi ada sebutan untuk seorang anak yang memiliki orang tua tuli, itu kita sebutin namanya koda. Dan di sini kita mau mencoba menunjukkan hal tersebut dalam film Can You Hear Me ini. Jadi Can You Hear Me, kalau teman-teman mungkin paham maksudnya adalah apakah bisa mendengar saya. Jadi ini bagaimana sebuah aplikasi yang bagaimana untuk dalam perjuangan seorang anak muda yang membuat aplikasi untuk membantu orang tuli. Jadi sebetulnya ini kalau misalnya teman-teman tahu film Koda, yaitu salah satu film dari Amerika, sebenarnya konsep Koda yaitu anak memiliki orang tua tuli ini hampir sama dengan sebenarnya di Can You Hear Me. Gitu. Jadi dalam cerita ini Mutia memiliki seorang ayah tuli. Jadi di sini juga bagaimana teman-teman tuli juga aware bagaimana kehidupan anak memiliki ayah tuli. Seperti itu. Terima kasih. Kita udah kenal dari sekitar 6 tahun yang lalu. Dan di tahun 2022 ini kita bekerja sama di 2 project, di tengah tahun dan di akhir tahun. Jadi sebenarnya pas aku tahu, oh lawan mainnya siapa, Dava Wardana, oke, let's go gitu. Karena kayak udah kenal lama dan udah ketemu 2 kali di tahun ini. Pas masuk ke Dava pun gampang. Dan Dava juga salah satu aktor yang sangat hebat, open, komunikasinya juga open. Dia mau mendengarkan, dia mau memberikan saran, dan menurut aku cocok bekerja sama dengan orang seperti Dava gitu, dimana kita saling mau saran, kita mau dengerin satu sama lain. Kita kayak kalau ada yang gak nyaman, Dev gue gak nyaman seperti ini, menurut lo gimana, apa kita harus diskusiin. Sebaliknya pun aku ngerasa Dava seperti itu. Jadi kalau di real life-nya kita membangun chemistry as a Dimas sama Mutia pastilah, karena kan ada reading dan segala macamnya kayak gitu sih. Dan ada beberapa juga dari scene tadi, kalau dilihat itu juga ada yang out of the script juga yang kita improv bareng secara share, secara kalimat gitu untuk memperkuat scene-nya lagi. Nah itu anaknya bekerja sama-sama Salsa dan juga director juga Mas Hestu. Kita bertiga tuh bisa membangun, ya sama-sama ingin membangun scene yang untuk terbaik lah. Jadi mencoba untuk diskusi di luar skrip itu, momen itu banyak sekali. Itu sih. Karena emang ada beberapa scene yang akhirnya kasarnya just forget the script. Yuk kita bikin scene ya. Jadi kita tahu intinya kemana. Menurut lo, kalau lo jadi Mutia akan ngomong apa? Kalau lo jadi Dimas, lo akan ngomong apa gitu. Jadi terima kasih juga kita punya director yang sangat hebat, Mas Hestu Saputra, yang aku akan sampaikan tidak bisa hadir hari ini karena ada urusan. Katanya minta maaf juga nggak bisa ikut. Tapi beliau adalah salah satu director yang sangat hebat, komunikasinya juga hebat. Jadi sangat gampang untuk kita para pemain masuk ke dalam cerita ini sih. Makanya kalau dilihat kita berdua sangat bonding, kalau kakak ketemu sama semua pemainnya, kita berisik banget kak. Gitu. Oke. Ini
baru 4 ya padahal. Baru 4, belum ketemu 8-8-nya kan? Oh, kalau ketemu 8-8-nya bisa sampai malam kita di sini ya. Oke, dibubarin ya nanti gitu. Nih masih sama salsa nih, penasaran juga karena bukan hanya soal chemistry sama Dava dan juga sama cast yang lain. Ini ada urusannya juga gimana nge-build emosi, punya pengalaman kehilangan orang tua gitu ya di dalam apa namanya tsunami. Tentunya terus adik yang juga apa namanya di dalam series ini Salsa tentu harus ini ya apa namanya memahami bahasa isyarat tersebut gitu. Nah itu gimana prosesnya dan mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk karakter Mutia ini nge-build semua itu? Jadi ada 2 pertanyaan, Ya. bagaimana cara nge-build karakter Mutia sama berapa lama belajar ya? Iya Betul. Oke, jadi yang pertama sebenarnya aku agak sedikit merasa relate sama Mutia. Di luar, alhamdulillah orang tua saya masih lengkap dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Aku ngerasa relate dari sisi di dalam media di mana dia cukup idealis, dia keras kepala dan dia perempuan yang tahu apa yang dia mau gitu. Dan entah kenapa pas aku baca awalnya, aku tuh sangat sensitif ketika menonton atau bercerita tentang hal-hal yang keluarga. Itu bikin aku jadi cemen banget, kayak aku jadi gampang banget kayak duh gak bisa nih main kayak gini-gini gitu. Apalagi when it's come ke bapak. Dan di sini aku belajar hal baru, ketemu sama Pak Agam juga. Pak Agam sosok yang sangat hebat, mengajari banyak hal. Aku ngerasa lebih sensitif aja gitu. Jadi untuk masuk ke Mutia, sejujurnya kalau nanti penonton suka dan penonton bisa merasakan cinta yang aku kasih di dalam series ini, aku merasa sangat berterima kasih. Karena menurut aku Can You Hear Me dan cerita keluarga sangat sensitif sih buat aku. Jadi buat aku tuh masuk ke Mutia lebih gampang kali ya. Menurut aku sih aku cukup merasakan cukup gampang. Kurang lebih aku baca setiap hari, aku belajar sign language, aku reading, kita reading sebulannya kurang lebih ya. Kita reading kurang lebih sebulan, kita ngobrol banyak banget sama Pak Hestu, itu sih yang ngebikin aku cukup gampang masuk ke Mutia gitu. Nah kalau untuk belajar sign language sendiri, kita seperti yang tadi dibilang, Pak Rama adalah mentor kita. Ada satu orang lagi namanya Aldi, bahasa isyaratnya itu panggilan isyaratnya Aldi. Nah Aldi dan Pak Rama ini adalah 2 mentor kita. Pak Rama yang mengajari kita tata bahasa budaya tuli yang baik dan benar. Kalau Aldi lebih mudanya lah gitu. Jadi kalau kita kayak ada nggak sih bahasa kasar dalam bahasa tuli gitu? Karena kan di skrip ini nantinya ada gitu kan. Jadi kita lebih yang kayak kalau pacaran tuh gini. Kalau artinya ini gini. Jadi kita dapat 2 perspektif nih. Di tata bahasa yang benar dari Pak Rama, yang lebih gaulnya lah kita sama Aldi, tapi Aldi seperti tidak hadir juga. Nah untuk belajarnya kita pas reading itu lebih fokusnya walaupun semuanya belajar, tapi lebih fokus aku sama Shiva yang jadi adik aku Lea. Itu kita reading dari pagi, let's say jam 9 kita reading sampai jam 1, reading baca skenario dari jam 1 sampai jam 5 atau sampai maghrib kita bahasa isyarat, kurang lebih 1 bulan juga sih seperti itu gitu. Dan tapi karena syutingnya didampingin Kak, jadi kita ngerasa lebih nyaman dan aman sih. Jadi kalau seandainya kita lupa, kita diingetin lagi. Dan karena kita sebulan udah ketemu terus, setiap hari ketemu di lokasi, jadi sering ngobrol juga. Makanya waktu kita syuting tuh paling lancar ya bahasa isyaratnya gitu. Nanti langsung tanya nih sama Pak Rama. Untuk film ini kita punya ada skrip filmnya. Jadi memang ada beberapa conversation yang bahasanya cukup tinggi gitu. Nah itu perlu kita sesuaikan dulu untuk bahasa-bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh tuli. Setelah kita sederhanakan, baru kita coba isyaratkan. Dan isyaratnya ini kita tidak mengikuti tata bahasa Indonesia secara tertulis, tetapi kita tetap mengikuti tata bahasa isyarat yang ada gitu. Jadi dan bagaimana kita juga belajar untuk tempo berisyaratnya gitu. Jadi nggak begitu pelan, nggak begitu cepat juga. Jadi memang temponya sesuai seperti itu. Apa yang paling susah diajarkan atau dipahami oleh teman-teman cast ini mungkin? Sebenarnya tergantung pada situasi ya saat itu. Sebenarnya nggak banyak sulit sih, tapi bagaimana untuk mengajarkan penggunaan ekspresi dalam berisyarat itu cukup sulit mengajarkan dan banyak teman-teman yang baru tahu gitu. Tapi untungnya teman-teman sendiri belajarnya mudah sekali.
Jadi mereka mudah sekali untuk mengikuti ekspresi-ekspresi yang saya ajarkan seperti itu.